Oke teman-teman, jumpa lagi dengan di Quizers. Jadi beberapa minggu ya, jadi udah minggu ini hitungannya. Itu di pembahasan tentang OBS, jadi di playlist OBS itu di sini ada yang bertanya tentang pengembangan dari pembahasan kita ya, masking tersebut teman-teman. Dimana di situ pertanyaannya lebih ke bagaimana caranya kita melakukan masking ruangan. Jadi agar terlihat meja saja, dan untuk backgroundnya itu diubah menjadi kayak video footage ataupun video animasi seperti itu ya. Ini sebenarnya konsepnya itu mirip kayak green screen ya, seperti itu, kayak green screen sebenarnya teman-teman. Cuman karena di sini memang kita modelnya adalah masking. Ini ada kelemahan teman-teman ya, memang ada kelemahan di masking ini, dimana kalau misalnya kita green screen maka itu akan lebih luas ya, luas dalam artian gini. Kalau misalnya di sini itu kalau masking kita harus kita siapkan dari awal, dan di sini kalau misalnya objeknya itu nanti yang akan kita hilangkan itu benar-benar berliku-liku dan itu bersinggungan dengan objek yang dinamis atau bergerak, atau kalian sendiri yang tersorot kamera seperti itu berada di objek yang dia itu melebihi dari masking tersebut. Nah itu maka akan kelihatan banget gitu ya teman-teman, bahwa itu di masking. Nah berbeda dengan kalau misalnya kalian itu memakai green screen seperti itu, maka itu nanti akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah ketika kalian itu berhadapan dengan sela-sela yang memang benar-benar susah untuk dipotong atau untuk dihapus gitu ya teman-teman, seperti itu. Sehingga nantinya akan seakan-akan kalian itu berada di suatu tempat tertentu gitu ya, atau menyesuaikan dengan background animasi kalian itu ada green screen, dan itu tidak terlalu bermasalah ketika bersinggungan dengan objek dinamis seperti kalau misalnya di situ kalian gitu ya, kalian yang tersorot kamera gitu ya, kalian bergerak itu nggak masalah gitu ya, dan itu nanti akan menyesuaikan softwarenya gitu ya. Jadi akan menghapus untuk bagian yang hijau. Sedangkan untuk yang masking ini, nah kita karena udah persiapkan dari awal, maka ini ada beberapa trik gitu ya teman-teman, dan nanti kita akan tunjukkan pada kalian di praktek secara langsung gitu ya, konsepnya seperti apa kayak gitu. Yang jelas ini sebenarnya akan sama kayak green screen. Nah hanya aja ya itu tadi perbedaannya seperti yang tak jelaskan kayak gitu teman-teman. Dan kita di sini akan jawab sekalian kita bahas bagaimana cara membuatnya di beberapa software ya teman-teman. Dan di sini software yang kita miliki ya teman-teman, yang kita miliki, dan beberapa ada yang gratis ya teman-teman. Jadi di sini rencananya aku akan membuat masking dari software. Yang pertama adalah Inkscape, yang kedua adalah Affinity Photo. Oke, dan Affinity Designer gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan bentar, coba lihat dulu Clip Studio Paint jika kalian punya Clip Studio Paint. Terus ada juga kalau misalnya kalian punya, ya pokoknya nanti akan ada beberapa software gitu ya, dan itu kita bisa buat pembahasan terpisah ya teman-teman, pembahasan terpisah dari sini, sehingga nanti bisa menjadi lebih fokus bagaimana cara masking di sini A, B, C, dan D. Nah, dan di sini kita fokus ke konsep yang itu gitu ya, konsep, dan kita akan pakai software Affinity untuk menyelesaikan hal ini gitu ya seperti itu. Langsung aja ke pembahasan. Membuat streaming masking dengan background yang bisa diganti itu konsepnya sebenarnya mirip seperti ketika kita itu memakai green screen sebenarnya teman-teman. Jadi ketika green screen di belakang itu ada green ya teman-teman, jadi kayak backdrop green dimana nantinya green tersebut itu akan dihapus dan diganti menjadi background. Mirip, tetapi di sini bisa dibilang itu kita tidak membutuhkan apa-apa, kain gitu ya, kain ataupun sesuatu gitu yang itu nanti akan decaying gitu ya, seperti itu. Nah tetapi di sini untuk memakai masking seperti ini, misalnya kalau kalian pengen membuat sebuah live streaming podcast misalnya, kalian perlu adanya blocking teman-teman. Jadi blocking, misalnya di sini ini orangnya di sini nih, lalu yang kalian itu mau potong dan diganti backgroundnya itu adalah ini misalnya di sini, maka ketika ada orang di sini dia akan lucu nantinya, karena itu nanti akan, ini kan sudah fix seperti ini teman-teman, sudah fix. Sedangkan kalau ada orangnya itu kan tentu orangnya kan dinamis gitu ya teman-teman. Seperti itu, jadi butuh yang namanya blocking. Makanya
Kalau misalnya mau buat misalnya dari belakang ya, misalnya ada meja di sini ya, meja di sini meja, terus orangnya di sini tuh harus ada blocking di sini teman-teman. Jadi lumayan banyak yang dimana orangnya itu segini gitu ya. Jadi ketika orangnya itu gerak-gerak maka dia masih berada dalam satu frame ini. Sedangkan untuk yang lainnya itu bisa diganti teman-teman. Misalnya segini nih, diganti background apa misalnya dari atas hotel ataupun dari gedung tinggi ataupun di pegunungan gitu ya, dari atas itu ya, seperti itu. Jadi perlu yang namanya blockingnya teman-teman, seperti itu, sehingga objek yang dinamis itu nantinya tidak akan keluar dari batas tersebut, kecuali kalau misalnya itu dipisah ya, layar pisah lagi gitu ya, misalnya orangnya itu syuting sendiri gitu ya, jadi dua kamera terpisah kayak gitu, dan nanti tinggal ditumpukin saja jadi layar gitu yang digabungin jadi satu ya, konsepnya sama kayak green screen seperti itu. Cuman di sini pakainya adalah masking, dimana itu nanti kita buat dulu sesuai ya, jadi kita foto misalnya entah itu foto atau screenshot gambarnya gitu ya, atau videonya yang akan kita itu yang kita ambil, tetapi nanti bakalan fix ya, untuk kameranya itu tidak bergerak-bergerak, jadi itu fix, kameranya itu fix teman-teman. Oke, nah itu adalah konsepnya teman-teman, konsepnya seperti itu. Jadi nantinya gambar tersebut maka kita akan lakukan penghapusan background yang tidak kita mau tampilkan. Nah seperti itu. Bisa kalau misalnya kalian pakai Photoshop itu biasanya bisa langsung hapus background gitu ya teman-teman, walaupun tidak green screen sekalipun ya. Nah tetapi untuk lebih rapi biasanya pakai pen tool seperti itu, atau di software editing lainnya, editing foto gitu, atau Affinity juga bisa, kita bisa melakukan potong ya, dipotong backgroundnya. Sedangkan yang ditampilkan misalnya objek yang tadi teman-teman, objek sofa tadi, nah itu tadi berarti yang tidak dipotong gitu ya, seperti itu, nanti itu akan kita buat jadi warna putih teman-teman. Nah seperti itu, jadi warna putih, sedangkan yang dihapus tadi itu biar jadi background yang hitam gitu ya, jadinya nanti tidak ditampilkan teman-teman. Dan itu adalah konsep dari masking yang sebenarnya di situ korelasi atau pengembangan dari pembahasan kita sebelumnya yang buat lingkaran itu teman-teman. Jadi konsepnya sama, memakai blend. Dan untuk yang lain-lainnya sama juga, kalau kalian pengen tiap skin atau tiap source itu berbeda-beda, kalian filternya itu di bagian grup ya teman-teman. Kalian buat grup dulu lalu kalian filter, bukan di source kamera ataupun source yang kalian filter. Kalau kalian itu copy paste gitu ya di beberapa skin, maka semuanya akan ngikut. Nah itu dia teman-teman, makanya kenapa kok buat grup. Oke, jadi itu intronya teman-teman. Wah, kita akan langsung aja praktekkan. Tapi di sini saya tidak memiliki environment yang proper ya, jadi seperti ini aja setidaknya buat mewakili. Kita nanti akan memakai Affinity Photo teman-teman, seperti itu, untuk menghapus dan membuat hitam putihnya, sehingga ya setidaknya bisa ya ditangkap. Soalnya udah banyak juga ternyata, aku baru tahu ya, ternyata udah banyak juga yang nge-share untuk itu ya, yang membuat kayak gitu ya teman-teman. Aku baru paham, soalnya pas kemarin di mention oleh teman kita gitu ya, katanya ada yang viral juga di TikTok yang memakai konsep kayak gini nih teman-teman, seperti itu. Kayaknya aku telat teman-teman, sebenarnya aku udah mau buat itu udah 2 tahun yang lalu gitu ya, sama Stinger ya di tapi belum kesampaian, cuman tak tulis di blog saja teman-teman, di blog di Rahman Cyber gitu ya. Jadi Stinger yang transisi gitu ya, yang digunakan di Twitch, yang biasa streamer Twitch gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ganti skin itu nanti akan ada transisi set gitu ya teman-teman. Nah namanya Stinger. Nah itu juga kayaknya aku udah telat banget ini, soalnya ya gitu teman-teman ya, buat konten. Tapi nggak apa-apa, jadi kita akan buat versi kita sendiri teman-teman, seperti itu di sini. Soalnya buat ini baru selesai aku mengkategorikan seperti ini. Jadi di Quixart ini aku udah mulai memanajemen dengan baik ya. Sebelumnya ini benar-benar semrawut ya teman. Tapi di sini aku akan coba petakan apa yang pengen tak bahas ke depannya gitu ya teman-teman, walaupun itu tidak konsisten, belum konsisten ya secara struktural. Oke teman-teman, kita akan coba langsung untuk melakukan masking untuk ini ya, salah satu contoh kita gitu ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini adalah objek ini ada monitor di sini, terus ini ada mejanya seperti itu. Kita ini karena kita tidak bisa dari bird eye view gitu ya, jadi kita pakai low, sehingga di sini nanti kalau misalnya di sini ada orang, maka dia akan sampai di sini saja gitu ya, sekitaran sini gitu ya. Dan di sini kita akan crop yang di atas
OBS nantinya akan diganti background seperti itu. Dan ini adalah salah satu contohnya ketika kita melakukan masking. Oke, kita akan tentukan dulu resolusinya. Kita pakai Affinity Photo ya teman-teman. Affinity Photo di sini kita bisa pakai ini ke 72 saja, nggak masalah. Ini FHD ya teman-teman, FHD. Jadi sesuaikan juga dengan resolusi OBS kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian itu setting OBS kalian itu 4K ya kalian sesuaikan 4K. Nah, oke, nanti kita akan tarik di sini. Oke. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman. Kita sesuaikan di sini. Nah, ini kita contohkan saja untuk ininya ya teman ya, untuk bagaimana cara maskingnya gitu ya, untuk objek yang kalau kemarin kita objek-objek yang memang itu objek-objek shape ataupun bentuk-bentuk yang dasar, sekarang itu untuk yang objek seperti ini gitu ya teman-teman, yang lebih kompleks. Nah, di sini kita bisa pakai pen tool. Nah, di sini kita pakai pen tool yang ada di sini nih, pen tool atau P. Nah, ini ya pen tool P, dan biasa ya kita CTRL, langsung kita scroll kayak gini ya. Tekan CTRL di keyboard kalian untuk menahan ya, sama scroll. Jadi ini untuk zoom in zoom out, dan kita akan langsung masking teman-teman. Kita masking seperti ini, kita masking ini karena objeknya ini kotak ya seperti ini, sehingga ini akan mempermudah kita. Dan untuk menggeser ya CTRL, terus di sini kita untuk scrollnya ditahan ya, ditekan gitu ya sambil digeser. Nah, enak sih sebenarnya di sini untuk kita pakai Affinity ini. Oke, kita geser lagi seperti ini ya. Jadi kita hanya memainkan ini ya. Jadi tekan CTRL saja sama kursor teman-teman. Jadi kursor yang ada di mouse kalian ya di tengah-tengah itu gitu ya. Jadi kalau kalian itu scroll maka itu kan zoom in zoom out. Kalau ini dalam kondisi CTRL-nya ditekan ya. Kalau CTRL kalau kursornya itu kalian tekan, maka itu kalian gerakan gitu ya, itu akan menggerakkan kanvas kalian gitu ya, seperti itu bro. Dan ini sangat mudah banget kalau misalnya kita gunakan untuk masking menggunakan Affinity ini gitu ya teman-teman. Affinity ini adalah software perpetual ya, artinya kalau misalnya di sini kalian udah beli itu kalian tidak perlu langganan ya teman-teman di sini. Nah, setelah itu di sini kita masking ya teman-teman. Oke, kita sudah buat ininya. Setelah itu di sini kita langsung buat ini. Kalau di Photoshop ini bisa langsung ini ya, langsung selection. Nah, tetapi di sini itu berbeda ya teman-teman. Untuk pen tool ini kita bisa kasih fill, misalnya di sini ya, fill putih semacam ini. Nah, nanti di sini karena kita udah punya nih objeknya gitu ya teman-teman. Lalu di sini itu kita bisa kasih filter. Nah, kan kita udah seleksi nih objek yang kita tampilkan. Nah, lalu di sini kita kasih filter aja kayak ini biar gampang. Nah, setelah itu kita color overlay ya. Jadi tinggal kita centang, udah jadi hitam kayak gini. Sudah teman-teman, dan ini sudah kalian bisa gunakan di OBS kalian. Nah, karena ini contohnya adalah ini kita sembarang ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di sini aku buatnya itu full atau full HD ya, sama menyesuaikan dengan kanvas ini, maka nantinya juga akan kayak gini nih. Nah, jadi ini nggak ketutup kayak gini. Jadi itu sebagai contoh saja teman-teman. Nah, nanti tinggal ini yang kalian ekspor. Nah, sehingga nanti ketika kalian mengambil dengan sudut pengambilan yang sama ya teman-teman. Jadi ini memang salah satu kelemahannya adalah di sini kalian harus punya pengambilan kamera yang fix ya, artinya di sini kayak CCTV gitulah ya teman-teman. Jadi tidak diubah-ubah karena kita masking modelnya kayak gitu teman-teman, modelnya masking. Jadi ini bukan untuk sesuatu yang bergerak kayak green screen gitu ya. Kalau green screen itu bisa ya teman-teman ya, tinggal kalian sediakan saja ruangan green screen, nanti kalian bergerak maka itu nanti akan menyesuaikan. Jadi ketika kamera itu dia menyesuaikan objek yang dinamis itu, maka itu akan langsung bisa menghapus objek yang green. Berbeda dengan masking kayak gini, ini tetap ya teman-teman, posisinya harus tetap dan sama gitu ya, seperti itu. Jadi tidak boleh berubah gitu bro. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ini ya teman. Terus untuk selanjutnya di sini kita ada satu contoh lagi yang, nah ini dia, yang ini tadi yang sebelumnya. Oke, kita akan ambil salah satu ya. Ini karena ini udah full HD ya teman-teman. Nah,
kita ambil ini aja seperti ini. Jadi ini ibaratkan aja, ini tangan ini adalah framingnya gitu ya. Nanti orangnya itu dia tidak boleh melebihi ini gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian setting kameranya seperti ini, orangnya nanti segini gitu ya. Jadi tidak boleh melebihi ini. Nah itulah contohnya. Kita akan coba ini karena kita pakai MPG ya, kita bisa file save image. Oke, kita masukkan saja ke sini, save. Nah sudah. Setelah itu di sini kita lakukan import ya di Affinity. Kita close saja. Tadi udah ya teman-teman. Jadi konsepnya sama. Kita kayak ulangi lagi gitu ya teman-teman. Langsung new, kita buat FHC. Nah karena ini objeknya sama teman-teman di sini ya. Ini ukurannya itu sama. Nah kalau kalian lihat ini klik kanan properties, ini ukurannya adalah 1920 kali 1080. Tinggal kita klik drag and drop di Affinity seperti ini. Lalu kita sesuaikan ya pakai ini ya, move tool. Kita tarik ya seperti ini. Nah ini aku aktifkan snapping ya teman-teman. Jadi ini biar memudahkan aku untuk melakukan presisi. Nah seperti ini adalah magnetnya teman-teman. Snapping tool harus biasanya ini wajib ya. Ini wajib tak aktifkan biasanya karena di sini agar lebih presisi. Nah seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita bisa lakukan masking. Nah di sini ya kita lakukan masking dengan cara ini tadi, pakai pen tool. Nah ini dia pen tool. Nah kalau ini belum nampil, kalian bisa cek di bagian sini nih ya, di bagian view, terus bagian show tool. Kalau belum aktif ya teman-teman seperti itu. Dan di sini kalian bisa customisasi tool. Di sini kalau misalnya belum ada ya, kalau misalnya belum ada gitu ya teman-teman seperti itu. Jadi kalian bisa langsung masukkan ke sini gitu ya. Ini kalian bisa uncentang lagi. Nah, gitu ya, teman-teman kalau misalnya memang belum tampil di sini. Oke, langsung aja di sini kita CTRL, kita langsung mulai dari sini, terus di sini. Oke. Nah, untuk objek yang semacam ini nih, teman-teman. Jadi kita perlu klik ya. Kita klik seperti biasa kayak buat curve. Oke. Nah, seperti ini ya. Klik. Nah, oke. Sampai di sini. Lalu di sini itu objeknya kayak gini ya. Jadi gini. Oke. Agak kita klik ya. Klik. Nah, ya CTRL scroll langsung kita gini kan. Kita tekan pada bagian scrollnya. Oh ya, di sini untuk menggerakkannya itu kalian juga tidak perlu pakai CTRL ya teman-teman, juga bisa teman-teman seperti itu. Cuman ini kalau misalnya kalian zoom in zoom out itu kalian bisa pakai CTRL ya, seperti itu tidak masalah. CTRL diaktifkan juga nggak masalah teman-teman. Jadi ketutup bentar. Nah keputus teman-teman, putus ini tadi ya. Putus teman-teman, sorry ini tadi putus ya. Ini karena kalau misalnya putus di sini kita perlu sambung. Oke, nggak masalah ya. Di sini kita akan mulai dari sinilah. Nanti kita sambungkan ke sana ya. Nah di sini, don't worry. Ini agak ini ya seperti ini. Ya ini ya objek-objek yang kayak gini. Bentar ini nggak rapi. Nah langsung nih di sini kita sambungkan ini. Oke, terus di sini kita sambungkan di bagian sini ya. Oke, kita sambungkan di sini. Oke, kita buat ini biar nyambung ke sini ya. Nah, terus di sini kita langsung merge. Salah teman-teman. Ya kita klik kanan. Setelah itu di sini kita akan lakukan group. Sudah. Setelah itu di sini kita fill. Jadi untuk membuat maskingnya teman-teman di sini tadi saya udah buat. Itu jangan terputus ya teman-teman. Di sini contohnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini kita akan buat dari sini. Langsung ke ini. Kita kan di sini langsung buat ini ya. Ini agak gini, terus di sini seperti ini. Kita buat ini kayak gini. Nah, kita geser, kita tarik ke sini, terus kita tarik segini ya. Terus di sini. Nah, sudah seperti ini. Kita harus hubungkan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya terputus nanti akan susah ya. Nah, di sini harus nyatu kayak gini teman-teman, sehingga nanti ketika kita fill ini dia akan langsung
seperti ini, dan kita langsung aja di sini buat kayak tadi ya teman-teman. Di bagian sini kita klik, oke, kita kasih layer efek saja. Di sini langsung color overlay, kita kasih warna hitam, sudah. Nah, sudah, ini sudah berhasil masking. Nah, ini untuk mempercepat saja teman-teman. Jadi kita harus pakai pen tool ya teman-teman. Jadi tadi kita udah tunjukkan pada kalian kesalahan yang saya lakukan. Jadi ketika kita itu buat di sini tiba-tiba pennya itu putus, sehingga nantinya kalau misalnya udah putus kayak gitu, di situ kita akan harusnya nyambung ya, kita sambungkan lagi dari situ. Cuman tadi agak berantakan gitu ya, sehingga di situ usahakan untuk tidak putus ya untuk bagian pennya seperti itu. Dan ini sudah selesai. Setelah itu file kita bisa langsung export. Nah, seperti itu. Oke, kita export. Nah, setelah itu di sini kita akan bisa kita bisa pilih JPEG ya teman-teman. Ini ada berbagai macam pilihan JPEG. Selanjutnya kita export, kita langsung masukkan ke folder tadi. Nah, di sini ya ke bagian masking. Nah, oke, sudah. Setelah itu nanti kita ketika buka OBS Studio, maka itu nanti akan kita bisa ganti background ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Ini adalah pemandangan di pantai. Nah, kita bisa langsung masukkan di bagian sini ya, di bagian videonya. Nah, ini dia, ini kita masukkan ke sini aja seperti ini di bagian grup ya. Nanti kita mainnya di bagian grup, sehingga nantinya kalau misalnya kita di bagian grup ini langsung kita pilih di bagian sini, browse, kita langsung cari ke yang tadi. Oke, ini dia maskingnya. Dah, setelah itu kita close. Nah, ini kita udah punya nih satu grup yang tadi yang kita gunakan untuk itu. Dan sekarang saatnya di sini kita akan masukkan video capture-nya teman-teman, seperti itu ya. Karena di sini kita ada video yang ini teman-teman seperti ini. Maka di sini kita bisa langsung masukkan saja untuk ini, untuk yang videonya tadi. Karena kita butuh gambar yang statis, maka di sini kita akan contohkan saja ini dengan gambar ya teman-teman. Ini anggap saja ini adalah video source-nya. Source, oke, seperti ini kita browse. Nah, langsung kita cari filenya yang tadi. Nah, ini dia file yang tadi seperti ini. Oke. Nah, ini video source-nya sudah, langsung kita masukkan ke dalam grup. Kalau kalian lihat di sini, ya ini sesuai dengan maskingan ya teman-teman ya. Sesuai dengan maskingan. Ini bisa kita close saja kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini udah berada di grup, dan kalau kalian lihat ini ya maskingannya segini teman-teman ya. Oke. Ini agar menyesuaikan. Jadi di sini kita akan sesuaikan dengan screen ya. Jadi agar ini tuh dia bisa. Nah, ini kan karena ini dia melebihi ya. Kita S aja seperti ini. Lalu di sini kita keluarkan dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita Ctrl S, jadi untuk menyesuaikan dengan layar. Langsung kita masukkan ke grup lagi. Sebentar, grupnya kita delete dulu ya, delete. Oke, Ctrl S. Setelah itu di sini grup. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini agar menyesuaikan. Ya, kalian bisa mulai dengan ini sih teman-teman, seperti ini. Kita akan mulai dari awal aja ya, seperti ini. Jadi katakanlah di sini kita udah punya video source ya, kita plus image, terus ini video source. Nah, video, katakanlah videonya ya, atau ini adalah kamera kalian. Contoh saja, ini adalah kamera kalian gitu ya. Nah, ini adalah kamera kalian. Nah, lalu di sini kita bisa langsung group ya, atau group selected item. Nah, ini masking kamera. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi biar lebih memudahkan ya, tadi agak ruwet. Nah, kita bisa langsung klik kanan, filter, langsung di sini plus, kita langsung ke image blend. Oke. Nah, di sini kita pilih yang alpha max ya teman-teman, color channel. Jadi di sini kita langsung cari yang tadi teman-teman, file yang kita sudah buat di masking. Nah, ini dia yang udah kita masking tadi. Oke, sudah. Dan ini ya langsung ke masking. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya di sini itu bergerak, maka di sini yang penting di titik aman ini. Kalau misalnya di luar ini, maka dia akan langsung kepotong teman-teman. Nah, lalu kita kalau misalnya di sini agar ini bisa menyesuaikan background, karena ini udah kita buat grup, maka kita bisa gerak-gerakan kayak gini nih. Misalnya kita sesuaikan ini agar bisa kayak gini, ini biar agar lebih kita coba untuk rotate ya teman-teman. Nah, seperti ini, misalnya seperti ini ya, kita sesuaikan. Nah,
Jadi ini bisa langsung kita gini kan ya teman-teman ya. Nanti kita bisa ubah karena ini kita modelnya grup ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi sesuaikan saja. Nah ini ada satu contohnya. Kalau sudah siap maka kita bisa transisi. Oke, seperti ini, dan background sudah terganti ya teman-teman. Seperti itu. Yang penting nanti orangnya itu dia tidak melebihi masking ini. Kalau melebihi maka dia akan, nah misalnya ini contoh seperti ini nih teman-teman. Kita akan pakai ini ya. Nah ini yang gambar yang berbeda nih. Nah seperti ini, nanti dia akan seperti ini, dia akan motong, maskingnya akan kelihatan. Itu ya teman-teman, seperti itu. Sehingga di situ harus tidak boleh melebihi maskingannya gitu ya teman-teman. Ada blockingnya lah teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu untuk ini ya, untuk teknik maskingnya gitu ya. Oke, jadi dan mohon maaf di sini aku tidak bisa mempraktekkannya secara langsung dengan kondisi yang sesuai dengan permintaan, artinya yang dari belakang gitu ya. Mungkin lain kali kalau di sini ruanganku sudah ada gitu ya, udah bisa, karena di sini aku tidak punya ruangan yang cukup lebar sehingga di sini aku tidak bisa mempraktekkan ini gitu ya. Seperti ini, dan tidak ada juga kamera yang di atas gitu ya teman-teman, kayak CCTV seperti itu. Sehingga di sini aku agak kesusahan untuk membuat dengan model yang seperti itu gitu, yang dari belakang nanti akan diganti backgroundnya. Nanti di sini backgroundnya sudah bisa berganti apapun ya, kalian bisa pakai misalnya gambar-gambar bergerak gitu. Tinggal kalian media source aja di sini. Di sini misalnya background, kasih background. Nah seperti ini backgroundnya, kalian bisa cari gambar. Nah misalnya background semacam ini ya, kayak gitu yang looping, ini juga bisa ya teman-teman, langsung dimasukkan. Nah misalnya seperti ini, kita langsung masukkan ke sini nih, misalnya kayak gini, kita transisi gitu ya, dan kita sesuaikan dulu di sini ya, CTRL-S ya biasa teman-teman. Nah sudah, oke, dan ini udah berganti nih teman-teman seperti ini gitu bro. Oke, jadi itu blockingnya di sini ya, yang jelas ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh melebihi maskingnya. Oke, langsung kembali ke studio. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita seputar bagaimana caranya kita itu mengganti background gitu ya, mengganti background untuk metode masking yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya teman-teman, sehingga itu akan bisa memperindah tampilan kalian dalam melakukan streaming gitu ya, streaming secara live streaming di beberapa platform ya, entah itu di YouTube ataupun di platform-platform video lainnya gitu ya, seperti itu. Dan ya memang ada kekurangannya ya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu teman-teman, dan tetapi kita bisa menutupi hal itu seperti yang tak bilang tadi di pembahasan kayak gitu teman-teman, dengan beberapa trik tertentu. Dan tentu kita juga bisa menyesuaikan dengan lighting juga agar itu terlihat lebih natural gitu ya, seakan natural kan. Misalnya kalian itu berada di sebuah atau di atas, misalnya di atas hotel gitu ya, di dekat jendela misalnya, dekat jendela, tentu kalau misalnya di situ nanti kalian backgroundnya adalah itu, maka di situ juga kalian akan menyesuaikan ya, jadi dari mana arah cahaya gitu ya, cahaya, jadi menyesuaikan dengan backgroundnya gitu ya. Atau kalau misalnya di situ kalian memang tidak mempermasalahkan hal itu ya, saya rasa tidak terlalu bermasalah juga gitu ya, gitu sih. Kalau misalnya cuman background fantasi misalnya seperti itu, atau abstrak kayak gitu tuh teman, nah itu kan juga saya rasa tidak membutuhkan terlalu banyak penyesuaian juga gitu ya, seperti itu sih. Yang penting di sini kan memang tadi ya, kita perlu untuk memperhatikan jarak amannya gitu ya, jarak aman. Jadi agar di sini, karena memang ini kelemahannya di objek dinamis teman-teman, karena ini kan kita sudah sesuaikan, kita udah masking ya, kita udah sesuaikan di awal. Maka kalau misalnya nanti di sini untuk objek dinamisnya itu melebihi masking, itu akan lucu gitu ya teman-teman, seperti itu sih. Akan lucu, walaupun nantinya juga akan kelihatan kepotong ya, kalau misalnya itu pas
misalnya pas berdiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya di situ untuk beberapa celah-celah tertentu yang itu dipotong, itu misalnya orangnya itu dia melebihi itu, maka itu akan kayak ke crop gitu ya teman-teman. Dan seperti itu, makanya di situ kita perlu setup dulu ya, kita perlu setup dulu seperti yang tak bilang tadi gitu ya. Kita setup dulu agar apa, agar di sini nantinya ketika orang itu bergerak itu juga tidak terjadi permasalahan. Di sini salah satunya adalah kalian itu mengambil dari dari high atau bird eye gitu ya, bird eye. Misalnya di sini adalah dari kamera CCTV misalnya kayak gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ya dari kamera CCTV ya dari atas kayak gitu, sehingga nanti ketika kalian bergerak gitu ya, kalian bergerak gitu ya, nantinya itu tidak akan melebihi meja gitu. Jadi usahakan di sini juga mejanya lebih lebar gitu ya. Ketika semakin lebar meja kalian, maka kalian akan lebih leluasa untuk bergerak gitu ya teman-teman. Seperti itu untuk setup ini, dan kalian bisa ubah dimanapun kalian berada gitu ya. Dan disitu juga kelebihannya adalah kalian juga tidak terlalu butuh banyak penyesuaian lighting ya, seperti ketika kalian itu pakai green screen, karena untuk green screen kalian juga perlu untuk lighting yang tepat, sehingga nantinya untuk key atau chroma key nya itu akan bekerja dengan baik gitu ya teman-teman. Seperti itu. Sedangkan untuk masking ini ya enggak, kalian tinggal rekam aja, misalnya di baliknya itu ada tembok ataupun di objek-objek tidak rata kayak gitu ya, nggak masalah karena kita sudah menyesuaikan terlebih dahulu. Kita masking menggunakan software itu tadi ya, dengan konsep putih hitam gitu ya, jadi hitam putih ya teman-teman. Jadi yang putih itu adalah warna yang nantinya akan ditampilkan. Untuk yang hitam itu adalah yang dihilangkan ya, jadi itu untuk menghilangkan objeknya. Itu kita memakai yang pertama teman-teman. Jadi karena ada beberapa pilihan masking juga yang lain gitu ya, yang ingin kita bahas di pembahasan yang terpisah. Seperti itu ya kalau misalnya memang perlu gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Oke, kayaknya udah selesai di sini untuk durasinya. Jadi oke, seperti biasa ya, ini untuk monetisasi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.